22 adalah pajak yang dikenakan kepada bendahara atau badan-badan tertentu, baik itu milik pemerintahan maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. PPh Pasal 22 dikenakan terhadap penjualan barang yang dianggap memberikan keuntungan. Karena itu, PPh Pasal 22 dapat dikenakan pada saat pembelian maupun pada saat penjualan. Tarif PPh Pasal 22 bervariasi, tergantung objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0-25% sampai 1,5%. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh 22 yaitu 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas PPh Pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, atau pemerintahan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. 3. Bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. 4. Kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran. 5. Badan usaha milik negara yaitu badan usaha seluruh yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 6. Bank badan usaha milik negara berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang. 8. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, atau mineral bukan logam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang mengapa PPh 22 disebut PPh pemungutan. Pajak penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak atau kegiatan usaha di bidang impor ataupun kegiatan usaha lainnya. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Misalnya, pembelian barang seperti kapal pesiar, rumah mewah, kendaraan mewah, dan lain-lainnya. Besar pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini kami berikan contoh kasus pemungutan PPh Pasal 22. Contoh kasusnya seperti di bawah ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang pertama. Kantor Wali Kota Makassar membeli inventaris kantor berupa meja karyawan sebanyak 20 buah dengan harga 5.500.000 per buah. Harga yang dibayarkan sudah termasuk dengan PPN sebesar 10%. Yang ditanya di sini, berapakah tarif PPh Pasal 22 yang harus dipungut? Penyelesaiannya, harga barang sama dengan Rp5.500.000 dikali 20 sama dengan Rp110 juta. PPN sama dengan 10 per 110 dikali 110 juta sama dengan 10 juta rupiah. DPP sama dengan Rp110 juta dikurang 10 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. PPh Pasal 22 yang harus dipungut yaitu 1,5% dikali 100 juta sama dengan 1.500.000. Kenapa di sini tarif PPh 1,5%? Karena di sini kita melakukan pembelian. Terima kasih. Baiklah, kasus kedua kami mengambil dari PT Semen Lekat. Contoh soalnya bisa kita lihat di bawah ini. Penyelesaiannya yaitu industri semen ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 terhadap penjualan semen kepada distributor di dalam negeri, di mana 0,25% dari
dasar pengenaan PPN tersebut. Jadi, kita dapat menghitung berapa banyak PPh 22 terhadap PT Semen Lekat dengan cara 0,25% dikali dengan 2,4 miliar sama dengan 6 juta rupiah. Jadi, PPh 22 terhadap PT Semen Lekat yaitu sebesar 6 juta rupiah. Dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 terhadap penerimaan pajak khususnya pada PPh pasal 22 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan ekonomi yang melemah. Kegiatan perdagangan banyak juga yang mengalami pemberhentian dan juga penurunan dikarenakan banyak negara yang menghentikan aktivitas ekspor dan impor. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia ASBI Hasan Joni Wijaja, sejak ada kabar tentang virus corona, banyak kegiatan ekspor dan impor yang melakukan pemberhentian. Misalnya saja para eksportir buah yang melakukan penjualan atau penerimaan barang dengan skema CNF atau Coach and Freight, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah barang di pelabuhan tujuan diekspor banyak mengalami kerugian. Bahkan ada yang sudah mengirim barang di kapal namun di tengah perjalanan terjadi pembatalan. Tak hanya impor, beberapa produk ekspor Indonesia ke Cina berpotensi melemah. Secara otomatis, negara tirai bambu akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi secara global, banyak pabrik di Cina mengurangi produksinya karena penduduk tidak bisa bekerja akibat COVID-19 ini. Pada kenyataannya, tidak semua produk impor mengalami penghentian. Impor elektronik saat ini masih berjalan kecuali hewan dan buah-buahan. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, penerimaan pajak pada kuartal 1 tahun 2020 mengalami kontraksi atau minus hingga 2,5% dan kedepannya diramalkan menjadi minus 5,9%. Adapun instrumen pajak yang minus saat penanganan COVID-19 ini adalah PPh badan dan pajak dalam rangka impor atau PDRI yang terdiri dari PPh pasal 22 ekspor dan PPh pasal 22 impor. Nah teman-teman, bagaimana? Sudah paham kan mengenai PPh pasal 22? Jadi kesimpulannya adalah PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan tertentu baik milik pemerintah atau swasta yang melakukan ekspor, impor, dan reimpor. Dan objek pajaknya adalah barang-barang mewah, contohnya kendaraan mewah, rumah yang mewah, serta semua yang berbau dengan kemewahan. Pemungut PPh pasal 22 wajib menyerahkan bukti pungut, kemudian menyetorkannya ke bank, lalu melaporkannya ke SPT. Dan kemudian besarnya pungutan PPh pasal 22 diterapkan wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan lebih tinggi 100% dari tarif yang memiliki NPWP. Dan dampak COVID-19 terhadap sektor penerimaan pajak, terkhususnya PPh pasal 22, yaitu penurunan sektor pajak dikarenakan kurangnya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan berbagai negara yang mengalami kurangnya pemasukan PPh. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.